Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Donggua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 113 CDN. Evolusi penggabungan 7 pedang dari sumber es dan api yang sama. Bing Yun berjuang untuk berdiri, matanya penuh amarah dan pembunuhan, dan banyak lampu biru dilepaskan di sekitar tubuhnya, dan kerinduan es yang gila menyapu. Nian Bing tercengang, dan sebuah tempat berjatuhan berdiri dengan enggan. Aliran udara merah naik ke seluruh tubuh, nyaris tidak menahan serangan Bing Yun. Hei, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku akan membunuhmu. Wajah cantik Bing Yun sedikit bengkok, matanya merah, seperti singa betina yang memakan seseorang. Nafas Bing terus meninggi, dan dia mulai melantunkan mantra terkuat yang bisa dia lepaskan. Apakah kamu gila? Ketika saya mendengar mantra Bing Yun, saya tahu bahwa Bing Yun salah. Itu benar-benar membuatnya menggunakannya. Tidak hanya dia akan mati, saya takut Bing Yun juga akan selesai. Nian Bing tidak menghargai kehidupan Bing Yun, tetapi pada saat ini dia tidak pernah ingin dia mati seperti ini. Keberadaan orang tuanya masih dapat ditemukan darinya. Tanpa ragu-ragu, dia menerkam Bing Yun lagi dan harus diganggu. Mantra ini bekerja. Beberapa kerucut es keluar secara instan, tetapi sayangnya, tanpa kontrol mental arah serangan kerucut es berserakan, dan hanya satu yang terbang dari depan untuk bergegas membaca es. Nian Bing tidak lagi bisa mengelak pada saat ini, dan sisi tubuhnya menyerah sampai ke titik, meraih bahu Bing Yun, dan menutupi mulutnya dengan tangan yang lain. Kerucut es secara akurat menembus bahu Nian Bing, tetapi tidak ada kontrol mental. Tusukannya tidak dalam, rasa sakit di tangan mengikuti bahu. Nian Bing berteriak, bagaimana Anda menggigit? Mantra itu terputus. Nian Bing Xinsou mengangkat pisau Aotian yang bangga di tanah di sekitar leher Bing Yun, menahan rasa sakit di pundak dan tangannya dan berkata, meminta kamu kalah, apakah menarik untuk bertarung? Air mata mengalir di wajah Bing Yun yang cantik, dari kecil ke besar, bahkan Dewi Es dan Salju menyembahnya seperti mutiara di telapak tangannya. Kapan tubuh murninya menderita penghinaan seperti itu, bagaimana dia tahan? Dia menutup matanya dengan ganas, dan lehernya berlari melawan Aotian Dao. Setelah berlatih memasak selama bertahun-tahun, reaksi tangan itu sangat cepat. Ketika dia menemukan sesuatu yang salah, dia segera menarik pedangnya yang angkuh dan mengangkat tangannya untuk mengenai leher Bing Yun, menjatuhkannya dari pingsan. Sialan, itu adalah wanita gila. Seluruh permainan akhirnya berakhir. Akhir yang dramatis membuat semua orang terpana. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa dua penyihir yang kuat akhirnya bertarung dengan cara ini. Nian Bing membaringkan tubuh Bing Yun di tanah dan dengan cepat mengangkat lingkaran sihir di atas tanah, kekuatan mental mulai pulih secara bertahap. Pertama-tama ia melemparkan teknik penyembuhan pada dirinya sendiri, yang membuatnya lebih nyaman. Dia berjalan ke sisi platform pertempuran dan memberi sedikit hormat kepada Kaisar Huatian, yang mulia, permainan sudah berakhir. Saya pikir itu harus menjadi kejuaraan saya di dunia ini. Ada senyum di mata Kaisar Huatian. Oke, kontes penyihir mutakhir di 5 kerajaan sudah berakhir. Juara adalah penyihir es yang mewakili persatuan penyihir Kekaisaran Ice Moon. Pangeran Rong, tolong berikan hadiah kejuaraan kepada penyihir Nian Bing. Petik 2. Pangeran Rong menunjukkan senyum langka di wajahnya, mengambil kotak itu dari penjaga di depan kuil di sampingnya, dan mengangguk ke arah Cao Nian Bing. Nian Bing merasa lega dan turun ke panggung untuk datang ke Pangeran Rong. Pangeran Rong menyerahkan Jin ke tangannya. Selamat telah memenangkan kejuaraan. Di masa depan, Anda akan menjadi penguasa pisau umur panjang ini. Umur panjang Kai Feng membutuhkan darah. Saya pikir Anda harus memahami kebenaran ini. Petik 2. Nian Bing membungkuk pada Pangeran Rong dan meletakkan kotak itu di cincin luar angkasa. Terima kasih Pangeran Rong. Kaisar Huatian berkata, oke, kompetisi di dunia ini telah berakhir. Malam ini, sebuah perjamuan akan diadakan di istana ini untuk merayakan pesulap dari berbagai negara. Pada saat yang sama, saya akan memberikan bonus yang saya janjikan. Sekarang Anda dapat beristirahat. Petik 2.
Rongbing dan Nianbing berjalan keluar dari ruang latihan. Sambil berjalan, Nianbing bertanya dengan suara rendah. Saudaraku, kapan Bingyun pergi? Kenapa aku tidak tahu? Ternyata dia berbalik setelah memikirkan pisau panjang umur. Ketika mencari Bingyun, dia menemukan bahwa sosoknya telah menghilang. Rongbing berkata dengan senyum rendah. Ini benar-benar milikmu, kamu bisa memikirkan cara kerusakan seperti itu, tetapi susunan ajaib yang kamu lukis benar-benar ajaib, bahkan bidang bawaan bisa dipatahkan. Ketika kamu baru saja turun dari panggung untuk menerima penghargaan, Bingyun bangun ketika dia tampak menatapmu dengan keras dan meninggalkan ruang sidang tanpa melihat ke belakang. Ya. Apa yang kamu lakukan ketika kalian berdua jatuh di panggung pada saat itu, bisa itu tidak mudah untuk membuat orang keluar dari Ice God Tower sangat marah. Petik 2. Ada sedikit senyum di wajah Nianbing, kesalahpahaman itu hanya kesalahpahaman. Es yang mencair, suara yang akrab terdengar. Ketika saudara-saudara melihat ke belakang, mereka melihat Enoxing bergegas. Dia tersenyum pada Nianbing dan berkata, "Selamat, kali ini kamu memenangkan kejuaraan." Nianbing tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, ini dari saudara laki-laki tertua saya. Kalau tidak, di mana giliran juara untuk saya?" Heno mendengus dan berkata, "Kemarilah, gadis ini tidak buta, tetapi bahkan jika sihir es yang mencair kami tidak sebaik kamu." Melelehnya es, kamu berkata, "Apakah kamu akan dipindahkan?" Rongbing memandangnya dengan heran dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung bereaksi, tetapi sudah terlambat untuk pulih. Mata Eno merah, dan dia berkata, "Kamu tidak ingin aku menarik?" Rongbing sedikit mengernyit, dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pernikahan kami adalah hadiah dari Yang Mulia. Bagaimana aku bisa menentangnya? Perpindahan keluar ini hanya untuk menambah pengalaman." Mata Heno naik dengan amarah, "Maksudmu tanpa perintah kakekku, kamu tidak akan pernah menikah denganku." "Oke, Rongbing, kamu mengingatnya untukku." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Rongbing membeku sejenak dan mencibir, untuk suatu alasan, wanita benar-benar pandai berganti pakaian. Nianbing menepuk pundak Rongbing dan berkata, "Cepat dan bujuk dia." "Tidak apa-apa. Nah, wanita, kamu perlu membujuk. Kamu tidak harus bersikap dingin terhadap saudara ipar perempuanmu. Saya telah kembali untuk melihat Feng Nu, dan kami akan melihat Anda di jamuan istana di malam hari." Dia berkata, dia membuang es yang mencair dan pergi sendirian. Masalahnya di sini sudah selesai, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan pesanan Yuruyan. Dia berjalan keluar dari istana dan ke jalan-jalan yang ramai dan mengambil napas dalam-dalam. Dia banyak bersantai di hatinya dan melihat kembali ke istana. Apakah Feng Nu adalah putri Yuruyan? Dia tidak akan menghadiri perjamuan malam ini. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Dia berjanji untuk melakukan hal-hal Pangeran Rong, tetapi sekarang dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Melihat matanya dari Kaisar Huatian, Nianbing telah memahami banyak hal. Dia membutuhkan kebebasan, bukan untuk melayani negara manapun. Tadi malam Pangeran Rong bertanya kepadanya apakah dia bersedia bermain di Kekaisaran Huarong. Nianbing menolak. Pangeran Rong tidak banyak bicara, tetapi hanya mengirim pengalaman ajaib terakhirnya ke Nianbing dan mengiriminya beberapa hal. Meskipun Pangeran Rong tidak banyak bicara, Nianbing juga mengerti apa yang dia maksud. Berpikir untuk meninggalkan kota yang makmur ini, Nianbing tidak bisa tidak merasa lega. Sekarang satu-satunya yang dia khawatirkan adalah Feng Nu. Jika Feng Nu benar-benar putri Yuruyan, dapatkah dia membayar perubahan seperti itu? Saya kembali ke hotel dan tinggal di sini sebentar. Para pelayan di hotel sudah mengenalnya. Mereka menyapa para pelayan dan berjalan menuju kamar mereka. Ketika mereka sampai di pintu, Nianbing segera menyadari bahwa itu salah karena pintu itu dia menyembunyikannya dan meninggalkan celah. Meskipun dia dan Feng Nu tidak mengunci pintu kecuali pada malam hari, mereka tidak memiliki kebiasaan untuk tidak menutup pintu. Kamar itu kosong, dan gadis Phoenix itu tidak ada di sana. Hati Nianbing menegang. Ketika dia berpikir untuk meminta pelayan di luar, dia menemukan selembar kertas di atas meja di kamar. Nianbing meraih kertas itu dan melihat beberapa baris tertulis di atasnya dengan bengkok. Jelas itu bukan catatan tentang gadis Phoenix.
Wah, kamu dipanggil Nian Bing, kamu tidak mau istrimu hidup, pergi saja ke gerbang utara, pergi ke luar kota dan pergi ke utara sepanjang jalan. Ketika Anda berjalan sekitar 10 mil, Anda akan melihat hutan lebat di pinggir jalan, melalui hutan ada gunung, saya sedang menunggu Anda di kaki gunung. Saya tahu apa yang Anda, tetapi Anda jika Anda membawa seseorang, saya khawatir Anda hanya dapat melihat tubuh istri Anda. Petik 2. Sialan. Nian Bing tidak pernah merasa begitu marah, dan hatinya seperti mati rasa, merobek kertas di tangannya berkeping-keping, matanya terus-menerus memancarkan cahaya yang kompleks. Ambil napas dalam-dalam dan bacalah es untuk menenangkan diri sebanyak mungkin dalam menghadapi situasi seperti itu, kebisingan tidak ada gunanya. Sambil menarik kursi dan memikirkan isi surat kabar itu, ia segera menilai bahwa pihak lain pastinya bukan dari kelompok etnis Feng, jika itu adalah gadis Phoenix yang diambil oleh sesepuh Feng Kong. Ia tidak akan pernah meninggalkan pesan untuk dirinya sendiri, dan di sekitar hotel Tuan Rongjia diam-diam dilindungi, dan tidak ada tanda-tanda pertempuran di ruangan itu. Sangat mudah untuk menangkap gadis Phoenix dari tingkat Wusheng. Jika Anda menyimpulkan kekuatan dengan ini, maka lawan yang tidak bisa dijelaskan itu terlalu mengerikan. Di antara orang-orang yang saya kenal, saya takut hanya Qianmai Yuruyan yang bisa melakukannya. Tapi bagaimana mungkin Yuruyan datang ke sini, dia masih sibuk dengan orang Empire. Memikirkan hal ini, Nian Bing tidak bisa diam-diam panik. Siapa orang yang mengambil Feng Nu? Dalam hal kekuatan, dia bahkan tidak sebagus Feng Nu. Dia tampaknya telah mengambil Feng Nu untuk tujuannya sendiri. Mungkinkah dia menginginkan beberapa pisau sihir terbaiknya? Memikirkan hal ini, Nian Bing segera memikirkan para pemain di berbagai negara dalam kompetisi ini. Hanya mereka yang telah melihat bayi-bayi ini sendiri. Memang, harta yang tak ternilai ini dapat dengan mudah membangkitkan hati yang didambakan orang lain. Dalam hatinya, dia terus-menerus menganalisis berbagai kemungkinan, tetapi semakin dia berpikir, semakin bingung dia. Tidak peduli apa, Anda harus pergi untuk menyelamatkan Feng Nu, bahkan jika pedang itu dalam ayunan penuh, bahkan jika pihak lain berniat memiliki pedang untuk Feng Nu. Mereka harus mengeluarkannya. Memikirkan hal ini, Nian Bing mengeluarkan kotak berisi pisau umur panjang dari cincin ruang, pertama-tama meletakkan segel di ruangan, dan kemudian membuka kotak itu. Di bawah efek segel, cahaya pada pisau tidak begitu kuat. Namun, dengan nafas kehidupan yang kaya, Nian Bing tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil pisau keluar dari kotak, menggigit jarinya, dan dengan hati-hati menjatuhkan darah pada permata kuning di gagangnya. Darah bercampur ke dalam permata secara instan. Dengan suara berdengung, pisau Changsheng bahkan melayang keluar dari kotak brokat. Lingkaran kuning berfluktuasi secara teratur. Nafas kehidupan yang kuat menyapu es dengan rasa segar. Tubuh. Tutup mata Anda, dan Nian Bing merasakan pedang tiada taraf dengan hati Anda sendiri, dan biarkan nafas kehidupan melembabkan tubuh Anda, itu pasti perasaan yang indah. Nafas kehidupan yang menyapu tubuh terus meningkat, setiap kali di kulit pori tampaknya terbuka, dengan gila menyerap vitalitas besar yang dibawa oleh pisau umur panjang. Ini adalah proses fusi. Sebelumnya, setiap kali saya mendapat pedang harta karun, saya harus melalui proses seperti itu, tetapi waktu dan pengalaman prosesnya benar-benar berbeda. Sifat paling mengesankan dari beberapa pedang sihir pertama adalah Nian Bing. Pedang suci yang melewati dada, tentu saja ingatan itu hanya rasa sakit. Tetapi ketika pisau panjang umur di depannya bergabung dengan tubuhnya, nafas yang dibawa begitu indah, fungsi tubuh tumbuh dengan gila di bawah pengaruh nafas kehidupan. Dan kartu Tianhua di dadanya menjadi panas, dia kelompok sihir merah dan biru dalam tubuh ditutupi dengan lapisan halo kuning. Yang awalnya kehilangan banyak kekuatan sihir dan fisik karena permainan gelombang CDN gelombang pulih dengan cepat, bahkan semangat Li juga terus-menerus naik dalam nafas kehidupan ini. Mendekati kondisi terbaiknya. Titik awal pertama, lebih banyak bab, selamat datang untuk titik awal untuk mendukung penulis Lingguang terlintas dalam benaknya, Nian Bing tampaknya memahami sesuatu, dengan kedua tangan dikutip. Pisau embun pagi dan pisau Zeng yang muncul pertama di tangan, berdiri, dan cahaya menyala di tengah, kedua pisau menguraikan halo segitiga.
Membentuk es dan api bintang berujung 6 dicetak di tanah, Nian Bing memeriksa Chen Lu dan Zeng Yang di tengah bintang berujung 6, dan kemudian terus-menerus memanggil pegangan dari cincin ruang. Pisau ajaib lainnya. Seluruh ruangan penuh dengan suasana magis, dan bahkan dapat mendengar suara-suara bersemangat dan menarik dari berbagai elemen magis. Elemen magis yang kaya terus membaptis tubuh yang membaca es. Dia berdiri di depan embun pagi dan Zeng Yang, memungkinkan sihir pisau menyerap elemen magis dari departemen ini, dan lingkaran cahaya melembabkan tubuhnya kekuatan magis es. Api dan homologi dalam tubuh dengan cepat pulih. Pada saat ini, pikirannya luar biasa jernih. Meskipun matanya tertutup, itu terjadi di sekitar tubuh. Semuanya bisa dirasakan dengan jelas. Dengan sedikit senyum, Nian Bing tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin yang kuat muncul di matanya. Pada saat ini, pedang Seng Yao, pedang setan, pedang Aotian, dan pedang Xuanji telah dimasukkan di sekitar lingkaran sihir, dan 6 warna cahaya bersinar satu sama lain. Tapi mengusir cahaya yang dilepaskan oleh pisau umur panjang udara. Mengulurkan tangan kanannya yang kuat, Nian Bing meraih gagang pisau panjang umurnya. Batu permata kuning pada gagangnya tiba-tiba menyala, dan nafas kehidupan yang luar biasa kuat muncul, menyapu tubuh Nian Bing. Ah, teriak Nian Bing, memutar pedangnya tajam, berlutut dengan satu kaki, dan memasukkan pisau Changsheng di ujung bintang berujung 6. Kekuatan sihir 6 warna secara instan menjadi 7 warna, dan pada saat yang sama, napas sihir juga berubah secara drastis. Segala sesuatu di ruangan yang semula terlihat menjadi terdistorsi. Cahaya 7 warna terjerat di udara terus-menerus, dan es kekuatan spiritual juga dibagi menjadi 7 helai, yang digabung menjadi cahaya yang sama 7 energi yang berbeda. Memancarkan 7 jenis napas yang kuat, saling benturan, saling meremas. Menambahkan nafas kehidupan ke-6 energi asli, semuanya menjadi berbeda. Kekuatan sihir homolog es dan api di dalam tubuh berfluktuasi dengan hebat. Mereka awalnya dengan tenang berhenti di dada dan perut bagian bawah. Mereka benar-benar berubah di bawah pengaruh napas magis eksternal. Lampu merah dan biru secara bertahap mendekat di tubuh es, dan pada saat ini, kekuatan mental Nian Bing kehilangan kendali atas mereka karena ketidaksadaran mereka. Perasaan ngeri melintas. Sebagai seorang penyihir homogen dan es dan api, Nian Bing tentu tahu apa yang terjadi ketika es dan api bertabrakan bersama tanpa kendali. Dengan kekuatan-kekuatan sihir di tubuh Anda, jika Anda tidak mengasimilasi diri sendiri kontrol, sekali dihubungi apalagi 1, bahkan jika ada 10 atau 100, saya khawatir itu akan musnah. Memikirkan hal ini, hati Nian Bing penuh dengan rasa takut, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengubah status quo. Dia mati-matian mengondisikan kekuatan mentalnya untuk mencegah tabrakan es dan api, tetapi nafas dilepaskan oleh pisau ajaib 7 tangan di luar tubuh. Secara terpisah meraihnya kekuatan spiritual, kekuatan hisab besar membuatnya tidak dapat menarik kekuatan mentalnya untuk membantu dirinya sendiri. Merah mewakili api dan biru mewakili es nampaknya sengaja menyiksa es meskipun mereka terus mendekat, kecepatan pendekatan sangat lambat. Tampaknya mereka akan menggunakan tekanan untuk menghancurkan keinginan untuk es. Pada saat ini, kekuatan mental Nian Bing benar-benar ditempatkan pada es dan kekuatan sihir homologi api di dalam tubuh. Tetapi ia tidak menemukan bahwa unsur-unsur sihir 7 warna di luar tubuh tidak berantakan seperti pada awalnya. Mereka mulai berputar, dan kekuatan sihir 7 warna membentuk lingkaran. Kombinasi organik, distribusi halo secara bertahap menjadi seragam, dan tubuh Nian Bing berada di pusat pusaran elemen magis ini. Seluruh pusaran terus-menerus menyerang tubuhnya di bawah dorongan sinar biru dan merah. Pakaian di tubuh Bing tanpa sadar berubah menjadi bubuk dan menghilang, tepatnya, dalam jarak setengah diameter, semuanya kecuali wali bintang berujung 6 di tanah menghilang. Meja itu terkikis menjadi celah melingkar, dan tempat tidurnya terpotong oleh elemen sihir. Keringat mengalir di dahi Nian Bing, tetapi dengan cepat menguap. Bola cahaya merah dan biru di tubuh masih terus mendekati, dan bayangan kematian menyerang pikiran Nian Bing, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuh telah memasuki tahap disegel. Dan hanya bisa menonton energi terus-menerus mendekati, tetapi tidak ada cara. Cahaya merah dan biru menjadi lebih dan lebih intens. Nian Bing sudah putus asa saat ini. Tidak ada ide lain di otaknya. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah kematian.
Dia tidak ingin mati, ada terlalu banyak hal yang menunggu dia lakukan, tetapi sekarang, dalam hal ini, apa yang bisa dia lakukan? Hanya bisa menunggu tubuhnya mati dalam semburan es dan api. Sepertinya sudah 100 tahun panjangnya. Akhirnya, kelompok lampu merah dan biru mendekat, hanya berjarak 1 garis rambut dari tabrakan. Pada saat ini, semangat Nian Bing hampir runtuh, tetapi ia masih memanggil dengan kekuatan spiritual saya sendiri, saya berharap keajaiban akan terjadi. Pernahkah keajaiban terjadi? Tidak. Kekuatan mental sepenuhnya dievakuasi di luar tubuh, dan tidak ada cara untuk menghentikan momen terakhir ini. Riak seperti kilat muncul di sekitar bola cahaya merah dan biru, ketika dua warna petir menyentuh satu sama lain, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Nian Bing, bukan es atau api, tetapi kekosongan. Perasaan. Tiba-tiba, ruang transparan tanpa warna apapun muncul dalam bola cahaya dua warna itu memang ruang transparan tanpa warna apapun, tapi itu tidak bisa melihat segala sesuatu melewatinya. Dalam perasaan aneh, bola cahaya merah dan biru tampaknya tersedot oleh ruang kosong ini. Bentuk dua bola cahaya telah berubah. Ini bukan lagi sebuah lingkaran, tetapi bentuk seperti ikan, perlahan-lahan, mengelilingi ketiadaan. Rotasi, tidak peduli seberapa biru dan merah bertabrakan, tidak menyebabkan jejak riak, seolah-olah mereka harus menjadi satu. Tanpa menunggu napas Bing Song, seluruh tubuh tiba-tiba bergetar, dan kegelisahan tiba-tiba terasa di alis. Pada saat berikutnya, energi magis melonjak keluar dari alis, seperti ratusan sungai. Bergegas langsung ke titik ketiadaan antara dada dan perutnya. Jika Nian Bing dapat melihat dunia luar pada saat ini, ia akan terkejut menemukan bahwa cahaya 7 warna yang semula berputar di sekitar tubuhnya telah naik, ujung pusaran ada di alisnya. Dan energi di seluruh pusaran terus menembus. Energi secara bertahap berkurang. Ketiadaan, di bawah dampak energi seperti pita, energi es dan api yang semula berputar lebih cepat, secara bertahap, sinar cahaya bersinar, dan dua kelompok energi es dan api diubah menjadi dua bola. Tetapi kali ini perasaan itu tidak ada. Itu adalah energi, tetapi entitas. Kedua bola lampu merah dan biru tertarik ke pusat ruang kosong yang hanya seukuran paku, dan dengan cepat berputar, dan di sekitar lampu merah dan biru yang dibentuk oleh rotasi. 5 titik cahaya dan 5 bintik cahaya berputar secara bertahap muncul. Warnanya cian, kuning, perak, emas, dan putih. 5 bola cahaya jelas jauh lebih kecil dari bola energi api es asli, tetapi sekali lagi, mereka juga fisik. Nian Bing tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dan dia sedikit bosan menghadapi perubahan aneh di tubuhnya. 5 bola cahaya kecil perlahan-lahan meningkat dengan injeksi energi eksternal yang terus-menerus, tetapi kecepatan putarannya masih sangat lambat. Jauh lebih lambat daripada energi es dan api pada intinya. Akhirnya tubuh Nian Bing bergetar lagi, dan input energi di luar tubuh akhirnya berakhir, dia terkejut melihat bahwa dia melihat segala sesuatu di luar. Bukan melalui matanya atau melalui kekuatan mental untuk kembali ke tubuh, tetapi dari alisnya. Dari sepertinya dia telah tumbuh mata ketiga lagi. Perasaan sejuk datang dari jantung alis seperti inisiasi Daigo. Nian Bing menemukan bahwa dari alis keluar, segala sesuatu di sekitarnya tampak lebih jelas. Ia bahkan bisa melihat garis-garis pada semua benda dan bisa melihat sendiri. Kecepatan dan jejak fluktuasi energi pada pisau ajaib benar-benar seperti mata yang aneh. Pada saat ini, kekuatan mental menyapu tubuhnya seperti air pasang, dengan liar mengalir ke ruang kosong di tengah kelompok cahaya merah dan biru. Pada saat ini, otak Nian Bing jatuh ke ruang kosong pendek, seolah-olah semuanya sudah ada menghilang secara umum. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa semuanya telah berubah. Bola cahaya merah dan biru saling bersentuhan dan berputar perlahan, dan ruang kosong di tengahnya menghilang. Dan 5 bola lampu kecil lainnya itu masih berputar perlahan di sekitar bola cahaya merah dan biru, dan Nian Bing telah mendapatkan kembali kemampuan untuk mengendalikan tubuh. Ketika dia ingat tubuhnya, dia tiba-tiba terkejut ketika mengetahui apa yang ada di otaknya. Ketika dia membedakannya, dia terkejut melihat bahwa itu ternyata bola cahaya transparan. Tepatnya, itu adalah cahaya transparan yang dibentuk oleh ruang kosong sebelumnya. Bol!
Bola cahaya seperti kaca berhenti pelan di alis, benar-benar seperti mata, mampu melihat semua mata di dunia, tetapi sayangnya, karena bola cahaya transparan. Nian Bing melihat keluar melalui alis dan menjadi terdistorsi. Kabur. Namun, yang menggairahkan Nian Bing adalah ia menemukan bahwa otaknya telah menjadi sangat jernih. Berbagai bahan magis terus muncul di benaknya. Beberapa masalah yang tidak dapat dipahami telah dipecahkan secara wajar. Tercetak dalam-dalam di pikiranku. Kekuatan spiritual tampaknya telah menghilang, tetapi Nian Bing menemukan bahwa apapun unsur sihirnya, selama Anda memikirkannya, Anda akan segera merasakan darah dan daging terhubung. Terutama bola transparan di alis, ketika Anda ingin mengendalikan kekuatan sihir akan memancarkan cahaya redup. Imajinasi Nian Bing yang berani, apakah bola transparan ini dikondensasi oleh kekuatan spiritualnya sendiri? Dan ada apa dengan otaknya yang begitu jernih? Membuka matanya perlahan, Nian Bing melihat tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa dia jelas berkeringat banyak tetapi tubuhnya sehalus bayi. Kulit merah muda kristal memancarkan merah muda yang sehat. Ada perasaan yang aneh, ketika pikiran itu bergerak tubuh itu melayang dari tanah. Pada saat ini, yang dapat ia pikirkan hanyalah 4 kata, lahirlah. Pisau ajaib 7 tangan masih dimasukkan di sana. Tetapi batu permata 7 warna pada gagangnya agak redup warnanya, Nian Bing mengangkat tangan kirinya dan hanya ingin memasukkannya ke dalam cincin ruangnya. Tetapi terkejut menemukan bahwa cincin ruangnya telah berubah lagi, cincin perak telah menjadi transparan, seperti kristal, seluruh cincin seperti tumbuh di tangannya, idenya baru saja bergerak. Pisau 7 tangan di tanah menghilang pada saat yang sama, dan dia tapi jelas bahwa 7 pisau ajaib semua termasuk dalam cincin itu. Dan telapak tangannya ringan cincin kristal bersinar dengan cahaya berwarna-warni meskipun tidak jelas perasaan cantik masih meninggalkan kesan mendalam pada Nian Bing. Apa yang salah apa yang terjadi Nian Bing bingung, tapi dia samar-samar merasa bahwa sihir homologinya es dan api tampaknya telah meningkat. Begitu idenya bergerak, tangan kanan diangkat, dan bila angin muncul dengan tenang, bila angin biru itu begitu jernih sehingga di antara jari-jarinya menyentak, ia tercetak ke dinding. Meninggalkan bekas yang dalam. Sukacita di hati saya sulit untuk disembunyikan, tanpa Ao Tian Dao, ia benar-benar menggunakan sihir angin, meskipun itu hanya pedang angin Orde 2, itu adalah awal yang baik. Tidak peduli apa yang terjadi, kekuatanmu pasti telah meningkat. Kamu benar-benar dapat menggunakan sihir angin tanpa menggunakan pisau ajaib. Benarkah bahwa kamu telah menjadi penyihir skala penuh? Memikirkan hal ini, Nian Bing bereksperimen dengan beberapa sihir satu demi satu. Seperti yang dia harapkan, sihir 7 seri ditampilkan di tangannya satu per satu. Tetapi ketika dia menggunakan sihir instan es dan api, dia merasa sepenuhnya berbeda. Itu bukan hanya kekuatan sihir yang terhubung dengan daging dan darah tetapi juga dalam hal kekuatan dan kontrol itu jauh lebih kuat daripada 5 seri sihir lainnya. Otak jernih secara akurat menganalisis masalah Nian Bing. Dan dia dengan jelas memahami bahwa itu adalah kekuatan sihir homolog es dan apinya yang dimobilisasi dalam situasi di mana seluruh sistem pisau ajaib berkumpul, menghasilkan mutasi saat ini. Meskipun ia sudah dapat menggunakannya. 7 seri sihir, tetapi pada dasarnya, saya masih seorang penyihir homologi api es dan api adalah akar dari saya sendiri, dan 5 seri sihir lainnya dibangun atas dasar ini. Seperti 7 entitas meskipun bola sihir sangat kecil, mereka terkait satu sama lain, semuanya didasarkan pada sumber kekuatan sihir yang sama dengan sumber dan tujuan. Pada saat yang sama, Nian Bing juga memahami bahwa tidak ada peningkatan penting dalam kekuatannya sendiri, tetapi bahwa bentuk energi telah berubah, membuka jalan untuk terus berlatih. Seperti bentuk asli kekuatan sihir di tubuhnya adalah aliran, dan telah terpesona. Kekuatan penuh. Pada saat ini, air di sungai telah berubah dan terkonsentrasi menjadi padatan, dan saluran sungai yang semula sempit sekarang telah menjadi lautan luas. Manfaat untuk pengembangan yang berkelanjutan tidak diragukan lagi besar. Satu-satunya hal yang Nian Bing tidak mengerti adalah bentuk kekuatan mentalnya saat ini. Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan mental mengembun ke bola transparan di alis, tetapi perasaan kekuatan mental tidak sedalam sebelumnya. Gelombang CDN gelombang mengontrol sihir tidak semudah dulu.
Meluruskan semua ini, Nian Bing tersenyum, dia sangat jelas bahwa variasi kekuatan sihir dalam tubuh saat ini tidak hanya sesederhana keberuntungan, tetapi yang lebih penting. Itu adalah manfaat yang dibawa oleh kultivasi jangka panjangnya. Jumlah itu secara alami akan terjadi setelah sejumlah perubahan. Perubahan kualitatif, dan hari ini saya telah mengalami proses perubahan kualitatif. Meskipun Nian Bing telah memikirkan tentang perubahan kualitatif dari kekuatan magis homologi es dan apinya suatu hari nanti, dia tidak berharap bahwa perubahan kualitatif akan datang begitu cepat. Dia tahu bahwa perubahan kualitatif ini benar-benar sejalan dengan pisau ajaib 7 tangan. Tidak dapat dipisahkan, mereka menyediakan energi yang cukup untuk menghasilkan perubahan seperti itu. Kenakan sehelai pakaian, dan perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Ketika semua yang terjadi padanya berakhir, dia langsung teringat gadis Phoenix. Alis yang semula terulur tidak bisa membantu tetapi menutup dengan erat. Apakah Anda menemukan Rongbing untuk meminta bantuan? Tidak, dia tidak bisa menyusahkan saudaranya lagi, dan dia tidak ingin melakukan apapun dengan kekuatan integrasi keluarga. Hanya mengandalkan dirinya sendiri adalah pilihan terbaik. Dengan peningkatan kekuatannya, ditambah dengan analisis yang bijaksana, Nian Bingi meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada badai salju yang digunakan. Kali ini, dia menggunakan teknik angin dari sistem angin. Dia terbang dari jendela, langsung naik ke langit, dan menuju ke utara. Bab 114 CDN. Pria gemuk aneh yang tamak. Kecepatan angin terbang tidak terlalu cepat, setidaknya tidak secepat badai salju, tetapi harus menghemat banyak kekuatan magis dan dapat terus terbang. Merasakan angin yang mengalir di sekelilingnya, Nian Bing menemukan bahwa ia juga tampaknya menjadi bagian dari angin, dan pada saat ini, kekuatan magis di tubuhnya juga berubah dengan luar biasa. 5 bola ajaib yang awalnya berputar di sekitar kelompok cahaya merah dan biru itu berubah menjadi 4. Yang mana yang biru benar-benar bergabung ke dalam es pusat dan menembakkan bola sihir homogen, berputar pada intinya, lebih banyak unsur angin dimasukkan ke dalam tubuhnya dari udara. Dan kecepatan konsumsi daya sihir sangat lambat. Merasakan perubahan ini, membaca es tidak bisa membantu tetapi bersuka cita. Feng Xiang sudah merupakan sihir menengah dari sistem angin. Konsumsinya akan sangat kecil. Dapat dilihat bahwa setelah tubuhnya bermutasi, ia sudah dapat menggunakan biaya yang lebih kecil dalam proses menggunakan sihir. Lepaskan sihir yang lebih kuat, artinya, ketika Anda bertarung dengan orang-orang di masa depan, kemampuan Anda untuk terus bertarung akan sangat ditingkatkan untuk seorang pesulap. Mana dapat digunakan lebih tahan lama, yang tidak diragukan lagi manfaatnya sangat besar. Namun, saat ini, Nian Bing tidak bisa lagi merasakan manfaat dari pertumbuhan mana, ia lebih memikirkan keamanan gadis Phoenix, bahkan jika teknik terbang angin tidak secepat badai salju. Itu jauh lebih cepat daripada berjalan. Setelah meninggalkan kota dari udara dan bergerak ke utara dengan cepat, setelah terbang 10 mil. Saya benar-benar melihat hutan lebat di sisi jalan, saya membaca es dan menurunkan penerbangan untuk memberitahu saya bahwa saya dengan cepat melintasi hutan di puncak pohon. Selama penerbangan, dia terkejut menemukan bahwa persepsinya tentang dunia luar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak ada kekuatan mental untuk mendesaknya, itu tidak lebih buruk daripada kekuatan mental yang asli. Ketika akan melewati hutan, selalu lebih mudah untuk membaca es dan meningkatkan ketinggian penerbangan Anda. Mungkin masih ada kesempatan untuk menyelinap menyerang musuh, untuk menyelamatkan Feng Nu, dia bisa melakukan segalanya. Pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar di telinga Nian Bing, "Wah, jangan terbang terlalu keras, turunlah dengan cepat, bukankah kamu menginginkan hidup istrimu?" Jantung Nian Bing terasa canggung, meskipun suaranya berdering di telinganya, jelas bahwa orang ini menggunakan metode transmisi suara. Feng Nu juga pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi itu tidak pernah semudah yang digunakan pihak lain. Kemudian, suara itu masuk ke telinganya dengan sangat jelas. Menyatukan pikirannya, Nian Bing mempercepat penerbangannya, dan akhirnya melewati hutan. Jauh dari sana, dia sudah melihat tas gunung rendah, dan di kaki gunung itu, sosok merah gadis Phoenix tampak sangat jernih. Melihat sosok Feng Nu, hati Ning Bing tiba-tiba tenang, dan mengendalikan kekuatan sihirnya untuk melayang.
Gadis Phoenix itu berdiri di kaki gunung, postur tubuhnya yang indah tampak agak tipis, dan angin gunung berkibar lembut dalam gaun merah panjangnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Seluruh orang tampak lamban dan acuh tak acuh. Ketika dia melihat Nian Bing, tidak ada jawaban. Jelas, dia dikendalikan oleh metode khusus. Mata Nian Bing beralih ke gadis Phoenix, seorang pria gemuk duduk di tanah. Tubuh pria gemuk itu sangat tinggi, bahkan jika dia duduk, dia tidak merasa lebih pendek darinya. Menggigit terus-menerus, tampaknya makanannya enak. Tangannya semua berminyak, dan ada api di depannya, tampaknya digunakan untuk memanggang kaki domba. Pria gemuk ini, Nian Bing, belum pernah melihatnya. Sulit untuk memperkirakan beratnya dari bentuk tubuhnya. Hampir setiap bagian tubuhnya ditempati oleh daging lemak, jadi dia tidak bisa melihat usianya. Apakah dia membajak gadis Phoenix? Nian Bing berjalan menuju Feng Nu langkah demi langkah dan berkata dengan dingin, "Ada apa dengan Feng Nu?" Lelaki gemuk itu makan domba panggang di tangannya dan berdiri perlahan dari tanah. Nian Bing kaget mendapati bahwa dia 2 kepala lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Menambahkan tubuh besar itu adalah gunung daging. Pria gemuk itu melambaikan kaki domba dengan setengah daging di tangannya. Hehe tersenyum, lemak di wajahnya nyaris meremas matanya, "Ya, ini aku. Kami memiliki kebencian. Sepertinya aku tidak mengenalmu." Nian Bing berhenti dan saling memandang dengan tenang. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dan mengunyah sepotong daging kambing. Tidak ada kebencian, tidak ada keluhan. "Mengapa kamu menangkap istriku dan menahannya?" Nian Bing menatap lelaki gendut itu. Dari penampilannya, lelaki gendut itu tidak memiliki momentum sedikit pun, juga dia tidak menekannya. Dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali, tetapi inilah yang membuat Nian Bing semakin khawatir. Apa kekuatan itu Feng Nu, Wu Sheng? Kemampuan untuk menangkap Feng Nu diam-diam di sini benar-benar tidak terduga. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku menangkap istrimu, dan itu tidak berarti apa-apa. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menyakitinya. Tentu saja, ini hanya mungkin jika kamu mau bekerja sama." "Bekerja sama? Bagaimana cara bekerja sama?" Nian Bing memandang pria gemuk itu dengan ragu. Pria gemuk itu membandingkan kaki domba di tangannya dan berkata, "Sangat sederhana. Anda ingin membawa istri Anda pergi. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Anda ingin mengalahkan saya. Tetapi tentu saja itu kondisional. Saya dapat memberi Anda waktu. Setiap dalam 10 hari Anda bisa menantangku sekali. Selama Anda bisa menang, Anda secara alami dapat membawanya pergi, tetapi jika Anda kalah, maka Anda harus memberi saya makan sepenuh hati untuk makan. Sementara itu, selama kamu tidak malas, aku jamin istrimu utuh, kalau tidak, sulit dikatakan." Petik 2. Nian Bing memandang pria gendut itu dengan takjub. "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang koki?" Sejak datang ke kota Dutian, ia tidak pernah mengungkapkan keahlian memasaknya di depan orang, dan pria gendut ini belum pernah melihatnya. Laki-laki gendut itu makan 1 gigitan domba lagi. Mulutnya yang besar terbuka, dan sepotong besar daging masuk. "Aku datang dari kerajaan bulan es. Kamu juga sudah melihat bahwa aku sangat gemuk. Orang gemuk umumnya punya 2 hobi, satu saya makan, dan saya tidur. Saya sangat suka ini. Setelah saya tiba di Ice Moon Empire, saya pernah makan di tempat yang disebut King Feng Zai. Makanan di sana sangat enak. Saya mendengar dari orang-orang di sana bahwa ada apa keahlian juru masak sihir es dan api. Aku tahu keberadaanmu dari semua aspek, jadi aku menemukannya, nak. Kuharap masakanmu tidak akan mengecewakanku, kalau tidak, aku akan memukul istrimu dan mengembalikannya." "Ini dia. Aku dengar kau sangat arogan. Raja Kekaisaran Ice Moon memanggilmu untuk tidak pergi, jadi aku hanya bisa menangkap istrimu dan melihat apakah kau akan memasak untukku. Bagaimana jika kau siap, Anda bisa mulai sekarang." Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Nian Bing, datang dari Bingyue Empire. Menangkap Phoenix untuk dimakan. Setelah mendengarkan pria gendut itu, dia tidak bisa menahan tawa sedikit pun. Meskipun senyum pria gendut itu agak menyeramkan, dia tidak bisa melihat bahwa dia tidak benar-benar ingin melukai dirinya sendiri dan gadis Phoenix. "Nah, jadi Anda mengutamakan gadis Phoenix, dan saya akan memasak makanan untuk Anda dengan sepenuh hati, bagaimana menurut Anda?" Petik 2. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya. "Tidak baik, tidak baik.
Aku sudah bersamamu selama beberapa hari. Kamu sangat licik. Kamu masih punya istri yang lebih nyaman denganku. Lagi pula, aku tidak hanya ingin makan, kalau tidak, saya tidak akan menyeret tubuh gemuk saya untuk berlari sejauh ini untuk mendatangi Anda. Saya telah menonton permainan Anda di istana itu, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi juga fitur khusus. Petik 2. Nian Bing terkejut, apakah kamu memasuki istana? Apakah kamu Kaisar Huatian? Pria gemuk itu melengkungkan bibirnya, kalau begitu kaisar macam apa itu, di mataku tidak berbeda dengan kaki ayam, jika kau tidak mengaturku, kamu tidak bisa memikirkan dari mana aku berasal. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lain, aku sudah mengusulkan syarat-syaratnya jika Anda mau mengakui kekalahan sekarang, maka memasak untuk saya terlebih dahulu. Saya tidak serakah, saya hanya makan sekali setiap 10 hari, dan kemudian saya akan tidur. Hari ini Anda selesai memasak untuk saya, secara alami saya akan menghubungi Anda lagi setelah 10 hari milikmu. Petik 2. Nian Bing mengerutkan kening, apakah Anda mengancam saya? Pria gemuk itu tersenyum, lemak di wajahnya bergetar, dan menerima begitu saja, ya, saya mengancam Anda, bagaimana? Siapa yang membuat saya mengepalkan lebih besar dari Anda? Memiliki kemampuan Anda mengalahkan saya. Anda mengalahkan saya, berikan saja kembali kepada istrimu, pukul saja aku, tetapi sayangnya, aku tidak berpikir kamu memiliki kesempatan dalam hidupmu. Petik 2. Oke, pukul saja, bukankah aku masih takut kamu tidak bisa melakukannya? Namun, istriku muda terluka oleh kesalahan di sini, kamu membiarkan aku mengirimnya ke tempat yang lebih jauh, dan kemudian kita bertarung lagi, bagaimana? Nian Bing tampak tenang. Berlemak. Laki-laki gendut itu makan sepotong daging terakhir di kaki domba. Jangan bermimpi, nak, aku tidak tahu apa yang Anda pikirkan di perut Anda. Jangan bertengkar ide di depan saya. Tidak ada gunanya. Menjaga keamanan istri Anda tidak mudah. Aku hanya menyingkirkannya. Seperti yang dia katakan, di mata Nian Bing yang terkejut, pria gemuk itu melambaikan tangan besarnya, dan cahaya kuning menyelimuti gadis Phoenix. Dalam sekejap, gadis Phoenix menghilang di tempat. Kamu, ada apa dengan Feng Nu? Nian Bing tidak bisa membantu tetapi melangkah beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Lelaki gemuk itu dengan puas diri berkata, tidak masalah, taruh di tas luar angkasa saya. Anda dapat yakin bahwa tas luar angkasa ini dapat menampung hewan hidup. Saya punya beberapa babi untuk dimasukkan beberapa hari yang lalu, kalau tidak, bagaimana jika saya lapar di luar? Titik. Petik 2. Nian Bing sangat marah. Mengangkat tangannya adalah bola api, Anda bahkan membandingkan gadis Phoenix saya dengan babi, dan menyatukannya dengan babi. Lelaki gemuk itu sepertinya tidak ingin membuat Nian Bing kesal. Dia melambaikan tangannya berulang-ulang, tidak, tentu saja tidak. Setiap kali aku menaruh tas di tas antariksa ini, akan ada ruang khusus yang tidak akan saling menyentuh. Aku masih takut dengan crosstalk. Ketika kita selesai bermain, saya akan membiarkannya keluar dan membiarkan Anda melihat bahwa dia masih utuh. Bola api yang tergesa-gesa segera mencapai dia dan segera diblokir oleh lapisan cahaya kuning dan menghilang. Melihat pria gendut di depannya, Nian Bing sangat menekan amarahnya. Dari pria gendut itu yang mengambil Feng Nu, dia juga tahu bahwa sulit baginya untuk bersaing satu sama lain, tetapi setidaknya dia harus mencobanya sekarang. Untuk melihat apakah dia bersama pria gendut ini. Seberapa besar jaraknya, lalu menemukan cara untuk menyelamatkan Feng Nu. Dendammu berasal dari nama keluarga Tu, tapi apa yang kamu inginkan dari tas antariksa untuk seorang prajurit? Pria gendut itu berkata dengan tidak sabar, tidak bisakah kamu bertarung? Jika kamu tidak memukulku, kamu bisa menembak istrimu. Lebih tepatnya, aku adalah seorang pejuang sihir. Aku juga akan memesan sihir bumi. Dan, dengan tas antariksa. Seberapa nyaman? Petik 2. Demon Warrior. Nian Bing tidak pernah berurusan dengan prajurit iblis dan hatinya tidak bisa membantu tetapi meningkatkan beberapa poin, dan tersenyum dengan acuh tak acuh, berkata. Karena kamu berjuang keras, maka saya diterima. Cahaya perak menyala di tangan kirinya. Semua pakaian. Pria gemuk itu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pakaian Nian Bing. Wah, apa yang kamu kenakan? Itu konyol. Nian Bing memiliki rompi tambahan di tubuhnya, dan rompi itu terlihat sedikit canggung di luar kain. Pada rompi ini, ada ratusan strip kain yang sangat kecil.
Masing-masing memiliki gulungan kecil dari sesuatu yang dimasukkan. Nian menatap dingin pada pria gendut itu, tangannya dengan cepat menyentuh rompi itu, dan ada 8 gulungan kecil di tengah jari-jarinya. Gaun ini dibuat oleh penjahitnya lebih awal. Meskipun diketahui bahwa penggunaan gulungan sihir yang berlebihan akan memengaruhi latihan sihir, selalu ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali, terutama ketika menghadapi musuh yang kuat. Gulungan sihir sering kali dapat berperan dalam menentukan nama keluarga, meskipun rompi ini terlihat biasa saja. Tapi gulungan di atas semua dimiliki oleh Nian Bing. Dia hampir membeli banyak gulungan putih teratas dengan semua uangnya. Untungnya, tingkat keberhasilan membuat gulungan masih relatif tinggi, sehingga seluruh rompi dipersenjatai. Ada lebih dari 100 gulungan total, dan yang terendah juga urutan kelima. Jika Anda menjualnya, nilainya pasti tidak akan rendah. Titik awal, lebih banyak bab. Selamat datang untuk titik awal untuk mendukung penulis. Fatih tertegun, dan kemudian bertanya, apa yang ada di tanganmu? Senjata tersembunyi. Nian Bing mencibir dan berkata, pejuang yang memproklamirkan diri bahkan tidak tahu gulungan itu. Selama pertandingan, dia berkata kepada Bing Yun bahwa jika dia bertemu dengannya di luar, dia pasti akan memenangkan lawan bahkan tanpa susunan tidur sihir abadi. Gelombang CDN gelombang mengandalkan rompi super ini. Nian Bing memberi nama rompi yang disebut Hejehok. Ya, lebih dari 100 gulungan sihir yang menyerang. Jika mereka semua meledak karena kekuatan mereka, maka itu benar-benar menakutkan, cukup untuk mendapatkan namanya. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, apa gunanya benda ini, buang beberapa dan biarkan aku melihat. Nian Bing tidak marah karena penghinaan pihak lain, tetapi menjadi lebih tenang. Cahaya menyala di matanya. Pada saat yang sama, keempat gulungan itu terbang keluar. Pada saat yang sama, beberapa bilah angin terbelah dan langsung menuju ke kepala besar pria gemuk itu. Pria gendut itu tidak bergerak dan membiarkan bilah angin memotong, dan cahaya kekuningan muncul lagi di sekujur tubuhnya. Bilah angin menghilang bahkan tanpa mengeluarkan suara. Tetapi keempat gulungan terbang sudah datang. Ketika lelaki gemuk itu mencapai 1 kaki, gulungan es itu bergerak, dan keempat gulungan itu tenggelam pada saat yang sama. Pada saat ini, keempat gulungan lainnya di tangannya juga terbang keluar. Menghadapi musuh yang kuat, dia tidak punya keraguan. Lampu merah langsung dilepaskan di depan pria gemuk itu. Itu adalah 4 teknik dinding api ditingkatkan dari teknik dinding api Orde 5. Dibandingkan dengan teknik dinding api tidak hanya memperkuat energi api, tetapi juga lebih berharga, dapat bergerak. Ya, teknik tembok api itu seperti benteng yang bergerak, dan itu dengan cepat menindas lelaki gemuk itu. Pria gendut itu masih tidak bergerak melihat dinding api terus bergerak mendekatinya. Pada saat ini, 4 bola beku besar muncul. Meskipun mereka hanya bola beku monokrom volume besar ditambah dampak kekerasan dari sekejap mata, adegan aneh terjadi setelah dinding api melewatinya. Dinding api yang semula terbakar langsung diserap oleh bola yang beku. Jelas itu adalah 4 bola es. Pada saat ini, itu menjadi 4 bola api. Pria gemuk itu terkejut, dan menerbangkan 4 pukulan dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan tubuhnya. Booming. 4 suara keras meledak pada saat yang sama. Itu bukan hanya 4 sihir, tetapi 4 bom homolog Orde 5. Bahkan jika itu adalah roti gunung kecil, itu bisa sepenuhnya digoreng. Seluruh tanah mengeluarkan area besar retakan yang berpusat pada ledakan. Semak-semak di sekitar pusat ledakan bercampur dengan lumpur dan berubah menjadi serpihan yang berterbangan di udara. Udara di udara tampak redup. Itu adalah lumpur yang dihasilkan oleh ledakan. Tanah kembali ke tanah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Nian Bing tidak terus menggunakan gulungan. Itu semua adalah uang. Dia dengan cepat menggambar es dan api bintang berujung 6 yang homolog di depannya, dan melingkari tangannya untuk pertama kalinya, mengeluarkan ke-7 pisau ajaib. Cahaya 7 warna naik di sekitar bintang berujung 6 pada saat yang sama, dan Nian Bing jelas merasa bahwa kali ini berbeda. Pisau ajaib 7 tangan tampaknya sudah menjadi kehidupannya secara umum. Setiap pegangan terpasang dengan napas magis yang melonjak. Cahaya 7 warna bersinar, dan es bahkan terasa. Bahkan jika itu adalah jenis sihir dalam 7 seri, ia dapat dipastikan mengirimkannya secara instan. Serang urutan ketiga.
Es, kamu adalah wakil dari dingin api, kamu adalah sumber panas, nafas es dan api, tolong izinkan aku untuk menggabungkan nama keluarga khusus kamu, menggunakan sumber umum kamu sebagai referensi. Beresonansi. Merah, biru di bawah bimbingan bintang berujung 6, cahaya dua warna meledak menjadi kekuatan sihir bergelombang, dan pisau ajaib 7 tangan secara bersamaan mengerang. Elemen magis di udara menjadi lebih tebal, dan Nian Bing tiba-tiba merasakan alis yang dingin, dan mata yang terbuka di sana bisa melihat segala sesuatu di luar. Cahaya, sedikit berkilau, melalui mata di tengah alisnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa unsur-unsur magis dibagi menjadi 7 helai dan terkondensasi ke arah pisau ajaib 7 tangan. Yang sepenuhnya energi luar, tetapi sekarang dia dapat diperintahkan sendiri dengan ekstasi menyapu hati Nian Bing, dia tidak ragu lagi dan segera mulai melantunkan sihir. Dewa api yang hebat, tolong izinkan aku meminjam tangan kananmu untuk membiarkan kobaran api jatuh ke dunia, memadamkan semua kekuatan jahat, biarkan kobaran api bersinar di bumi. Dan hancurkan semua rintangan yang menghalangi bagian depan. Tangan kanan vulkan. Ini adalah sihir tingkat ke-9 yang hanya bisa digunakan oleh Nian Bing saat pertama kali mencoba penyihir. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun kekhawatiran di hatinya. Es dan api adalah yang terbaik. Setelah mutasi energi sihir dalam tubuh, meskipun kekuatan sihir belum dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, dia benar-benar percaya diri untuk menggunakan 9 api dan es. Level. Deru Dewa Api sepertinya membuat raungan. Elemen api yang terkondensasi di udara langsung terkondensasi oleh kekuatan sihir Nian Bing. Nyala api tebal menjulang di sekitar tubuh Nian Bing, dan langsung melewati proses merah menjadi biru. Ini adalah api sungguhan di sihir api tahap kedua. Nyala api yang berangsur-angsur mengembun menjadi tangan kanan dengan baju besi. Tangan kanan Dewa Api besar melayang di udara. Telapak tangan secara bertahap menyebar, dan baju besi di atasnya menjadi lebih jelas. Berhasil, sangat sukses. Nian Bing bersuka cita dalam hatinya, pada saat yang sama, dia juga dengan jelas menemukan bahwa konsumsi kekuatan sihir di tubuhnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Dia sedikit merasa bahwa dia tampaknya dapat menggunakan energi nyata dari Flame Godstone secara bertahap. Pada saat ini, sebuah pemikiran berani muncul di dalam hatinya, dan dia segera bertindak. Es murni dan kuat. Napas es menutupi bumi, napas es membekukan dunia, napas es membekukan segalanya, esensi sejati es. Tolong izinkan aku meminjam kekuatanmu untuk mengembun menjadi tombak dewa es dan menusuk dengan kuat blokir, bawa dingin ke setiap sudut dunia. Tombak dewa es. Ketika mantra itu muncul, titik cahaya biru dengan cepat mengembun di desahan Dewi Es dan salju, dan kabut putih naik di atas embun pagi, dan kabut dipenuhi. Bangkit, cepat mengembun di sisi lain tubuh Nian Bing. Pada saat ini, Nian Bing tiba-tiba merasa dengan jelas bahwa kecepatan es asli dan api kekuatan sihir homolog dalam tubuh tiba-tiba melambat. Di bawah pengaruh tombak dewa es di sekitarnya, kekuatan sihir dengan cepat mengalir keluar, dan alisnya keluar tiba-tiba menjadi banyak becek, dan rasa pusing terus menyerang tubuhnya. Perasaan ini jelas merupakan hasil dari konsumsi mana yang berlebihan. Hati Nian Bing penuh dengan teka-teki, seharusnya tidak. Dengan kekuatan mana yang tersisa barusan, sepertinya kamu bisa menggunakan 3 sihir tingkat 9 lagi. Mengapa hanya menggunakan 1, kekuatan sihir di tubuhmu sepertinya dikosongkan. Pada saat yang sama ketika kekuatan sihir dengan cepat melemah, ada tekanan besar. Tangan kanan vulkan tidak membuat Nian Bing merasa tidak nyaman. Namun, ketika tombak dewa es secara bertahap muncul, kedua sihir membawa tekanan besar hampir membuatnya terengah-engah. Bola transparan di alis memancarkan cahaya redup, yang membuatnya lebih nyaman, dan mata di alis juga jernih lagi, bintik cahaya biru terus-menerus kental, dan pegangannya 2 kaki panjang. Dan ada orang dengan paha. Tombak biru tebal muncul. Dalam cahaya yang berkedip, tombak membawa cahaya dingin yang redup, 2 napas dingin dan api yang sangat berbeda terisi di kedua sisi tubuh Nian Bing. Pada saat ini, ledakan sebelumnya akhirnya diselesaikan. Udara berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Di tanah tempat pria gemuk itu berdiri, sebuah lubang besar dengan diameter 5 kaki muncul. Bagian terdalam dari lubang itu adalah setengah kaki. Meskipun Nian Bing sudah menduga bahwa serangannya sebelumnya tidak bisa dia menyakiti pria gendut itu, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini.
Pria gemuk itu berdiri di tengah-tengah lubang besar sambil tersenyum, masih memegang tulang kaki domba, menatap Nian Bing, matanya penuh ejekan. Tetapi ketika dia melihat tangan kanan Vulkan dan Dewa Es di kedua sisi tubuh. Ketika dia menombak, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut, "Oh. Sepertinya aku meremehkanmu, dan aku benar-benar dapat menggunakan 2 tingkat sihir ke-9 pada saat yang sama, yang sulit bahkan untuk sang magister. Bagaimana kamu berhasil? Konsumsi 2 sihir dengan urutan yang sama pada tubuh adalah 4 kali lipat dari penggunaan 1 sihir, terutama sihir urutan 8 atau lebih. Perasaan semacam ini akan menjadi jelas, nak, tampaknya Anda sedikit homologi." Nian Bingqiang tidak menunjukkan kengerian di hatinya, kekuatan 8 ledakan gulir sebelumnya bisa setidaknya setara dengan 2 sihir urutan ke-7, tetapi pada akhirnya, bahkan pakaian pria gendut itu tidak rusak. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Apakah ini celah kekuatan? Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena kekuatan mental Nian Bing tidak bisa mengendalikan kecenderungan 2 sihir mengambang di tubuhnya. Jika dia tidak menjawab pria gemuk itu, dia berteriak, tangannya tiba-tiba menunjuk ke depan, tombak Dewa Es dengan napas bersiul pergi, udara didorong oleh napas dingin membuat suara tajam. Ada jejak martabat di wajah pria gendut itu, dan ada cahaya keemasan di matanya yang kecil, namun, saat berikutnya gerakannya hampir marah pada Es. Dia benar-benar mengangkat tulang kaki di tangannya untuk membuat pedang di tangannya. Postur tubuh. Serangan sebelumnya pada pria gendut itu tidak menghindar, yang juga memberi Nian Bing sinyal bahwa tangan kanan Vulkan lebih dulu. Dan bahkan menangkap tubuh tombak ketika tombak Dewa Es berjarak 2 kaki dari pria gendut. Pada saat ini, Nian dengan lambaian tangan kirinya, Bing dengan cepat menarik kembali 7 pisau ajaib, dan menerapkan teknik akselerasi angin untuk dirinya sendiri dalam sekejap. Mundur ke belakang seperti kilat. Hanya bercanda, 2 sihir tingkat 9 dikirim dalam bentuk es dan api yang sama, kekuatan apa yang akan dihasilkan. Namun, ketika Nian Bing mundur hampir 10 kaki, ia terkejut melihat bahwa pria gendut yang semula berdiri di tanah itu bergerak, kecepatannya tampaknya melebihi kilat. Dan tulang kaki anak domba itu menonjol di tangannya. Momen di mana sihir tingkat ke-9 hendak disentuh ada di tangan kanan Vulkan, pada saat yang sama. Tubuh gemuknya langsung memotong ke tengah-tengah 2 sihir itu, gambaran punggung dengan cahaya kuning yang kaya langsung bersandar pada tombak Dewa Es. Tulang kaki domba berkedip. Peng, yang pertama meledak adalah langit yang penuh dengan mar, dan Nian Bing tidak melihatnya. Ketika tulang-tulang kaki menembus ke tangan kanan Vulkan, cahaya keemasan redup menyala. Tangan kanan Vulkan, sihir tingkat 9, berubah menjadi elemen api besar dan tersebar di sekitarnya. Pria gemuk itu tampaknya terguncang oleh tangan kanan Vulkan, dan tubuh gemuknya memaksanya untuk bersandar, dan dia akan tiba-tiba. The Spear of Ice God mencondongkan tubuh dari trek aslinya, dan pada saat yang sama, Nian Bing juga menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah kehilangan kontak dengan tangan kanan Vulkan. Tidak ada yang bisa menggambarkan kejutan pada saat ini. Tubuh gemuk pria gemuk itu berbalik dengan cekatan, dan detektif mengambil tombak Dewa Es ke tangannya. Pada saat yang sama, cahaya kuning menyapu seluruh tubuh tombak secara instan, pergelangan tangannya diguncang, dan tombaknya lurus. Menusuk ke tanah dan menghilang dalam sekejap. Bumi membuat raungan yang dalam, dan getaran dari sihir tingkat ke-9 menyebabkan tanah dalam 100 kaki berayun sedikit. Lapisan es menggantung di berbagai tanaman di kaki. Itu adalah napas es. Pria gemuk itu jatuh ke tanah, masih dengan senyum di wajahnya. Senyumnya yang tampaknya baik tampak seperti setan di mata Nian Bing. Mengerikan. Tepatnya, kekuatannya tidak bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Nian Bing tidak pernah membayangkan bahwa tenaga kerja dapat menyelesaikan 2 tingkat sihir ke-9 dengan mudah, terutama ketika dia menyelesaikan tangan kanan Vulkan itu adalah tulang kaki. Belum lagi tulang, bahkan jika ada sekelompok domba di sini, Nian Bing yakin untuk membuat mereka semua domba panggang dengan sihir ini, tetapi, sekarang faktanya sudah di depan mereka. Pria gemuk telah menyelesaikan 2 sihir ini dengan mudah. Nian Bing merasa bahwa dia akan menjadi gila. Bagaimana dia bisa melawan ini? Dalam menghadapi musuh seperti itu, dapatkah dia memiliki kesempatan? Jawabannya adalah tidak.
Lelaki gemuk itu melirik perlahan ke betis domba di tangannya, dan dia tersenyum dan berkata, "Wah, kamu sangat baik. Kamu tidak bisa membiarkan kalian berdua sihir bertabrakan bersama, jika tidak, kekuatannya tidak sekuat kutukan, diperkirakan hampir sama. Kamu, sihir homologi es dan api, benar-benar menarik. Hei, mari kita lepaskan keterampilan lain." Petik 2. Tatapan Nian Bing berangsur-angsur berubah dari kekagetan kejutan menjadi kegilaan amarah, "Kembalikan gadis Phoenixku." Buku pedomannya, dan pada kecepatan yang mengejutkan bahkan pria gemuk itu. Ia melompati tubuhnya seperti kilat, lebih dari 100 gulungan sihir adalah Nian Bing terlempar keluar seperti batu yang saling melempar. Dan setiap gulungan bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda. Dalam menghadapi rangsangan musuh yang kuat, Nian Bing sudah sedikit gila pada saat ini. Hanya ada satu ide di benaknya, yaitu ia ingin membunuh pihak lain. Merusak. Wajah lelaki gendut itu berubah. "Nak, apakah kamu gila? Aku masih tidak bisa membiarkanmu mati." Kesadaran Nian Bing sedikit bingung, tetapi dia tidak bisa, meskipun gulungan ini tidak cukup untuk melukai tubuhnya. Tetapi kekuatan penghancur yang kuat itu di luar perlawanan Nian Bing. Tuhan tahu reaksi berantai apa yang bisa dihasilkan dari begitu banyak gulungan. Melemparkan gulungan itu, Nian Bing hanya merasa bahwa matanya hitam. Konsumsi sebelumnya dari 2 sihir tingkat 9, ditambah dengan kemarahan dan kecemasan, membuatnya pingsan. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya menggunakan kekuatan gabungan dari pisau ajaib 7 tangan, dan pertama kali menggunakan sihir tingkat ke-9 yang paling canggih dari penyihir, tekanan kuat. Bahkan jika tubuhnya telah dilahirkan kembali, masih sulit untuk ditanggung. Tubuh lelaki gemuk itu seperti meteorit, berkedip dari depan ke tubuh Nian Bing. Gulungan sihir yang dilemparkan menyentuh tubuhnya seolah meluncur di atas minyak dan terbang. Lelaki gemuk mengangkat Nian Bing di atas kakinya. Tiba-tiba, 2 nyala api keemasan meletus dan seluruh tubuh gemuk itu terlontar seperti bola meriam, dan dalam sekejap mata ia sudah melesat ke langit. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Gelombang CDN gelombang dengan cepat terbang ke satu arah. Pada saat yang sama, momen mengerikan muncul. Lampu ajaib dari berbagai warna terus-menerus berkedip di tanah, dan deru rendah perlahan-lahan terdengar seperti deru bumi. Bunyinya secara bertahap menjadi lebih keras dari rendah. Dan gelombang cahaya memunculkan awan besar jamur. Setelah kontak, segera menyebabkan ledakan yang lebih besar. Sejumlah ledakan terhubung bersama-sama, dan ombak yang dibawa menyapu hutan dan gunung di belakang Nian Bing. Keesokan harinya, ada lipatan ekstra di atas meja Kaisar Huatian, yang dengan jelas menyatakan bahwa ada ledakan besar yang tidak dapat dijelaskan 10 mil sebelah utara ibu kota. Rumput berada dalam jarak 10 mil dari alun-alun. Dan sepertinya dibaptis oleh larangan sihir. Setelah Jenderal Tanah tenggelam jauh di seluruh area ledakan, dan semua elemen sihir tampaknya menghilang. Saya tidak tahu berapa lama Nian Bing secara bertahap terbangun dari koma. Sebelum dia membuka matanya, dia pertama kali melihat situasi di tubuhnya. 7 bola ajaib berputar masih ada di sana, tetapi ukurannya kecil. Jauh lebih banyak, kecepatan rotasi lebih seperti siput merangkak. Perasaan lemah terus menyerang tubuhnya, dan otak berangsur-angsur jernih. Tetapi mata aneh di alis tidak dapat melihat segala sesuatu di luar, di mana ia telah menjadi itu berlumpur, dan bahkan bola transparan itu pun menghilang. Bab 115 CDN. Pembukaan mata ajaib. Ketika kesadaran berangsur-angsur pulih, Nian Bing berangsur-angsur mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, dan tiba-tiba membuka matanya. Ia mendapati dirinya berada di hutan belantara. Matahari menyinari dirinya membawa ledakan kehangatan, dan udara segar membuatnya merasa jauh lebih baik. Menatapnya, Nian Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rompi landak itu masih ada di sana, tetapi bahkan tidak ada satu pun gulungan itu. Itu uang. Selain itu, butuh energi untuk membuat gulungan ini dan membaca es. Selama sebulan penelitian dan analisis tentang peran berbagai gulungan dan pencocokan telah menghabiskan banyak upaya. Tetapi sekarang semuanya digunakan. Gendut, bagaimana dengan lemak? Nian Bing tidak mabuk. Orang pertama yang dia pikirkan adalah pria gemuk. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang keselamatan pria gemuk itu. Dia khawatir tentang gadis Phoenix yang dimasukkan ke dalam tas luar angkasa oleh pria gemuk itu.
Tepat ketika Nian Bing menambahkan penyesalan, sebuah suara pelan terdengar dari belakang, "Kenapa kamu bangun?" Oke, sepertinya aku punya sesuatu yang lezat. Hei. Nian Bing berbalik dan melihat bahwa pria gendut itu bersandar di pohon besar, memandang dirinya sendiri sambil tersenyum. Melihat pria gendut itu baik-baik saja, Nian Bing merasa lega, setidaknya ini bisa membuktikan bahwa gadis Phoenix-nya masih hidup, sudah cukup. Sialan, apa kamu, pria gemuk? Aku belum membunuhmu dengan begitu banyak gulungan sihir. Pria gendut itu sedikit tersenyum pada Nian Bing yang tidak mau ini, dan berkata, kamu memiliki lebih banyak gulungan ajaib, dan kebanyakan dari mereka dapat memiliki reaksi berantai. Sayangnya, kekuatan tunggal tidak cukup, bahkan jika aku tidak berlari pada saat itu, aku tidak bisa memberikan apa salahnya saya bawa. Sayangnya, gulungan-gulungan itu masih sangat bagus. Jika Anda bisa mengendalikannya dengan kekuatan mental Anda, kekuatan yang bisa Anda raih harus lebih besar, tetapi sekarang baru saja meletus bukit dan hutan. Apakah tidak mudah untuk membuat hal-hal itu? Rasanya tidak menyakitkan Anda menggunakannya. Petik 2. Kentut, kamu tidak merasa tertekan. Itu saja bayiku. Melihat pria gendut itu, Nian Bing tidak bisa menahan tangis dan menangis. Kekuatan lawan lebih kuat dari yang dia kira, apakah dia seorang prajurit iblis dengan tingkat seni bela diri? Tidak, itu tidak akan sesederhana itu, kekuatannya terlalu sombong, dan seni bela diri tidak dapat dengan mudah melarutkan dua tingkat sihir kesembilannya dengan mudah. Pria gendut ini mengerikan dan tak terbayangkan. Lelaki gemuk itu memandang amarah Nian Bing, lalu berdiri dan berjalan, wah, jangan dipikir-pikir. Apakah kamu kalah dalam kompetisi pertama ini? Pada saat itu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Nian Bing mendengus dan berkata, kamu jauh lebih kuat dari saya. Apakah mungkin bagi saya untuk menang? Tingkat kesombongan yang Anda capai. Anda bahkan tidak bisa membawa saya begitu banyak sihir. Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, aku malas, tetapi itu tidak berarti aku bodoh. Jika gulungan sihirmu dapat ditambahkan bersama, biarkan aku, bahkan mereka yang menyebut diri mereka dewa tidak bisa melawan. Sayangnya, sihir kekuatannya sangat sulit untuk ditumpangkan, bahkan jika Anda dapat melapiskan satu atau dua, tetapi Anda tidak dapat membuat semuanya ditumpangkan. Salah satu gulungan ajaib yang Anda kirim terakhir tidak menimbulkan ancaman bagi saya, dan saya berlari langsung dengan Anda. Tidakkah kamu memikirkan tentang dirimu sendiri? Kekuatan dari begitu banyak gulungan sihir untuk meledak, aku khawatir tubuh kecilmu tidak tahan. Petik 2. Nian Bing diam, ya. Jika saya masih di sana pada saat itu, saya takut menatap pria gendut itu, jadi apakah Anda menyelamatkan saya? Pria gendut itu tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, tunjukkan keahlianmu saat memasak. Nian Bing mendengus dan berkata, hantu itu akan berterima kasih padamu. Nah, ini adalah pertama kalinya aku mengaku kalah. Ada sedikit kegembiraan di mata lelaki gendut itu, baiklah, kalau begitu kamu mulai memasak untukku sekarang. Nian Bing Dao, pria gendut, bagaimana saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Karena ia tidak mampu menghadapi musuh, ia hanya bisa mengakali. Meskipun ia sangat percaya diri dalam dirinya sendiri, terutama dalam pengembangan masa depan. Ia juga tahu bahwa ia ingin mengatasi pria gemuk di depan saya mungkin tidak dapat melakukannya dalam beberapa tahun. Oh, apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Yang terbaik adalah melakukan sesuatu dengan makan. Aku suka berbicara tentang makan paling banyak yang akan meningkatkan nafsu makanku. Nian Bing hampir tidak mengeluarkan senyum dan berkata, lihat, kamu sangat kuat, bagaimana saya bisa membandingkannya? Belum lagi 1 kali, tidak mungkin mengalahkan Anda 10 kali atau 100 kali. Anda menentukan angka, biarkan saya membuatkan Anda berapa banyak hidangan, setelah menyelesaikan nomor ini Anda akan mengembalikan gadis Phoenix saya, akankah berhasil? Tidak ada kerugian untuk Anda. Dan, meskipun masakan saya sangat baik, tetapi Anda selalu lelah. Setelah Anda menyelesaikan angka yang Anda katakan, saya akan memperkenalkan koki yang baik kepada Anda. Petik 2. Ada sedikit pemikiran di mata lelaki gendut itu, apa yang Anda katakan tampak masuk akal tetapi saya lebih suka tidur. Saya biasanya tidur setelah makan besar. Itu tidak baik. Saya tidak bisa menjanjikan Anda.
Jika saya katakan Anda tidak dapat melakukan sosok astronomi. Wah, mengapa Anda begitu tidak yakin dengan Anda? Di antara orang biasa, ada beberapa orang seperti Anda yang bahkan dapat membuka mata langit. Anda tahu, mata langit adalah mereka yang mengaku sebagai unik bagi sesama Allah. Dengan hal ini, sebagai pesulap, kecepatan peningkatan Anda di masa depan sangat cepat, dan suatu hari Anda akan mencapai kekuatan untuk bersaing dengan saya. Petik 2. Tianyan, apa itu? Jantung Nian Bing bergerak tanpa sadar memikirkan bola transparan di alisnya. Pria gendut itu berkata, itu hal biasa yang tidak kamu ketahui, orang biasa jarang tahu bahwa mata langit itu ada. Mata langit juga bisa dikatakan sebagai mata ketiga seseorang. Semua orang memilikinya, yang unik bagi manusia. Mata langit bisa melihat apa yang tidak bisa Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Kecuali bahwa mata langit orang-orang biasa secara otomatis ditutup setelah lahir meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda membuka mata langit. Bisa membukanya memiliki manfaat tanpa akhir untuk perkembangan masa depan Anda. Petik 2. Nian membeku sesaat dan berkata, apakah ini begitu enak? Mengapa aku tidak merasakannya? Sepertinya lebih jelas untuk melihat sesuatu dengan itu. Pria gendut itu mendengus dengan jijik dan berkata, kamu tahu apa yang kentut? Alis seseorang adalah titik akupuntur. Kamu tidak hanya membuka mata langit, tetapi juga kesadaran spiritualmu. Trik juga akan dihidupkan dan menjadi orang bijak dalam waktu singkat. Poin trik luar biasa. Dikatakan bahwa ada 7 titik trik dalam tubuh manusia. Jika mereka dapat sepenuhnya dibuka, mereka dapat menjadi dewa nyata. Mata hari ini adalah salah satu dari 7 poin terpenting. Petik 2. Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, kamu banyak bicara, dan aku belum melihat seberapa besar penggunaan sebenarnya mata itu. Aku bukan orang bodoh, bahkan jika aku menjadi sedikit lebih pintar. Bukankah mata hari ini dibandingkan dengan mata hari ini? Apakah bidang bawaan lebih baik? Petik 2. Lelaki gemuk itu berkata dengan marah, anakmu benar-benar tidak mengerti apa-apa. Ladang bawaan bukanlah apa-apa. Jika benda yang patah dapat dibandingkan dengan simpul, maka tidak ada benua Tuhan sekarang. Keindahan nyata dari Tianyan bagaimana, saya tidak tahu. Pokoknya, apa yang bisa saya katakan adalah bahwa dengan benda ini, Anda setidaknya bisa menjadi keturunan dewa dalam 10 tahun. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Nian Bing berdiri dengan terkejut, dan pusing otaknya tidak bisa menebus kejutan di hatinya saat ini. Bisakah Anda menjadi guru divisi ilahi dalam 10 tahun? Apakah ini benar-benar mungkin? Pria gendut itu tersenyum dan berkata, kagum, sekarang Anda tahu manfaat yang bisa dibawa mata Sky. Mata langit juga memiliki gelar yang disebut mata penghakiman dan mata diskriminasi. Dengan itu, Anda dapat melihat banyak masa damai apa yang tidak Anda lihat, memahami banyak hal yang tidak Anda mengerti, pengetahuan apapun akan menjadi lebih mudah di depan Anda. Dengan Sky Eye, juga baik untuk membuka 6 trik lainnya. Jangan katakan itu adalah Anda, bahkan di benua dewa, ada beberapa orang yang dapat membuka Tianyan Point terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa setiap kali Kiao Point dibuka, dan Anda ingin membuka yang berikutnya, kesulitannya akan berlipat ganda. Jika Tianyan Point bukan yang pertama, maka ini pasti menjadi yang terakhir dibuka. Sejauh yang saya tahu, apa yang disebut dewa terkuat di benua Tuhan hanya membuka 6 trik. Setelah bekerja keras selama ribuan tahun, gagal membuka mata kesuksesan. Jika mata langit dapat dibuka untuk pertama kalinya, maka akan menjadi lebih mudah untuk membuka 6 trik lainnya di masa depan meskipun kesulitan akan meningkat satu persatu. Tingkat kenaikan akan berlipat ganda, jika dihitung berdasarkan waktu, untuk Anda bisa melahirkan 2/3 dari itu. Petik 2. Nian Bing terkejut, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, gemuk, apakah kamu dewa dari benua dewa? Pria gendut itu membeku sesaat sebelum menyadari bahwa dia banyak bicara. Tidak masalah apa yang Anda pikirkan, tidak masalah jika Anda ingin rela, tetapi saya tidak begitu berkulit tebal, dan saya tidak pernah mengatakan apa Tuhan saya. Tidak ada yang mulia tentang Tuhan. Dewa yang disebut itu sebenarnya adalah orang sialan. Tidak lebih dari meletakkan emas di wajahnya. Apa gunanya? Petik 2. Nian Bing memiliki kejutan yang kuat di dalam hatinya dan tersenyum pahit.
Gemuk, bagaimana Anda bisa setidaknya menjadi manusia setengah dewa? Mengapa Anda harus malu dengan saya sebagai manusia biasa? Apakah Anda sangat suka makan? Tuhan juga ingin makan, apakah itu? Petik 2. Pria gemuk itu mendengus dan berkata, saya telah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim diri mereka sendiri. Karena mereka manusia, tentu saja mereka harus makan, tetapi mereka kuat dan tidak bisa makan untuk waktu yang lama. Mengandalkan energi dalam tubuh untuk mempertahankan hidup. Makan adalah seni, dan itu adalah sesuatu yang selalu dapat dinikmati orang sejak lahir sampai mati. Dalam pikiran saya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan makan, jadi hobi makan ini, saya tidak akan pernah mengubahnya dalam hidup saya. Petik 2. Nian Bing mengambil napas dalam-dalam. Pria gendut itu tidak tampak begitu menakutkan, tapi mengapa dia begitu sering berkata pada dirinya sendiri? Ya, dia pasti berpikir dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Ya Tuhan, ternyata setengah dewa yang menangkap gadis Phoenix itu. Sepertinya dia ingin menyelamatkan wanita kesayangannya melalui proses yang sangat panjang. Nak, apa yang kamu inginkan? Kamu dapat yakin bahwa meskipun aku suka makan, itu masih sangat masuk akal. Apapun yang ingin kamu lakukan tidak masalah. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu, tetapi aku akan selalu mengikutimu di dekatmu. Kamu, jika Anda ingin lari, Anda dapat berlari selama Anda tidak menginginkan nyawa istri Anda. Ngomong-ngomong, saya dapat memberitahu Anda sesuatu. Meskipun istri Anda dikunci dalam tas ruang angkasa oleh saya, itu terjadi di luar. Dia dapat melihat segalanya. Anda bekerja keras, mungkin, ketika Anda menyelamatkannya, dia akan sangat tersentuh. Anda tidak perlu takut bahwa saya tidak dapat menemukan Anda. Kekuatan mental Anda telah dikunci oleh saya, kecuali Anda meninggalkan benua ini. Jika tidak, saya dapat menemukan Anda dimanapun Anda berada. Petik 2. Nian Bing menarik napas dalam-dalam dan berkata, melihat apa yang kamu maksud, sepertinya kamu yang telah memutuskan aku. Pria gemuk itu tersenyum, bagaimana menurutmu? Oke, makan sebanyak yang kamu mau, tapi pria gemuk, aku punya pertanyaan. Bisakah kamu menjawabku? Pria gemuk itu mengangguk dan berkata, tentu saja, saya tidak tahu berapa lama Anda makan di masa depan. Apa jawaban atas pertanyaan Anda? Tanyakan. Nian Bing mengangguk dan berkata, kamu mengatakan bahwa apa yang disebut krip itu sangat ajaib, jadi, berapa banyak krips yang kamu buka? Wajah lelaki gendut itu kaku. Gelombang CDN gelombang, tetapi segera kembali normal, mengatakan. Metode kultivasi saya berbeda dari kalian orang biasa, jadi peningkatan kekuatan saya tidak ada hubungannya dengan trik. Saya tidak punya masalah dengan ini. Saya dapat menjawab Anda. Namun, jika Anda melihat kekuatan titik akupuntur lain selain titik akupuntur Tianyan, kemampuan saya saat ini harus setara dengan membuka sekitar 2,5 titik akupuntur. Petik 2. Apakah akupuntur Tianyan sangat berbeda dari titik akupuntur lainnya? Apakah titik akupuntur lain berhubungan langsung dengan kekuatan? Nian Bing segera bertanya, keraguan di benaknya. Wei, dan ingin meningkatkan kekuatannya. Pria gendut di sekitarnya adalah objek mengejar. Ada banyak hal yang ia bawa pada dirinya sendiri yang tidak dapat ia raih dengan imajinasi sama sekali, jadi, hanya bertanya lebih banyak. Pria gendut ini terlihat sangat mudah untuk berbicara. Jika Anda dapat belajar beberapa pengetahuan kultivasi darinya, manfaatnya bagi Anda tidak diragukan lagi sangat besar. Bagaimanapun, orang ini adalah manusia setengah dewa. Titik awal, lebih banyak bab. Selamat datang ke titik awal untuk mendukung penulis. Pria gendut itu mengangguk dan berkata, tentu saja perbedaannya sangat besar. Titik Tianyan juga dapat dikatakan sebagai titik spiritual di titik Qiqiao. Ini bukan untuk meningkatkan kekuatan, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran. Kemampuan dan kemampuan beradaptasi, Anda secara bertahap akan memahami di masa depan, ketika acu poin Tianyan terbuka, tubuh Anda akan berangsur-angsur berubah. Tentu saja, Anda perlu berlatih lebih banyak jika Anda ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Perannya. Adapun trik lainnya, masing-masing dapat membuat kekuatan Anda mencapai lompatan kualitatif. Tentu saja, lompatan kualitatif semacam ini juga berbeda, karena kemampuan setiap trik untuk meningkatkan berbeda.
Seberapa spesifik, saya tidak terlalu jelas, terserah pada Anda untuk menjelajahinya secara perlahan. Mata Anda sudah terbuka, dan Anda akan merasakannya secara bertahap. Saya masih terkejut bahwa dalam kompetisi apapun, kekuatan Anda tampaknya rata-rata. Cukup banyak ternyata Tianyan dibuka, Anda baru saja membukanya, dan perlahan-lahan pertajam diri Anda. Petik 2. Ada sedikit cahaya dingin di mata Nian Bing, pria gendut, kamu mengatakan ini padaku. Aku sangat berterima kasih. Jika kamu bisa melepaskan Feng Nu, aku bersedia mengikuti kamu dan memasak untukmu sebelum kekuatannya lebih baik darimu. Bagaimana? Feng Nu selalu diambil olehmu, betapa kesepiannya aku di dalam tas antariksa. Apakah kamu tidak tahu betapa tidak nyaman rasanya kesepian? Petik 2. Pria gendut itu tidak peduli, kesendirian tidak nyaman, tetapi itu juga ujian terbesar bagi seseorang. Anda dapat yakin, saya tidak mengatakan kepada Anda bahwa ia dapat melihat segala sesuatu di luar. Saya tidak akan membiarkannya menjadi gila. Dan, dalam diri saya ruang tas angkasa lebih tenang, dan itu tidak mempengaruhi kultivasinya. Ini hanya baik untuknya dan tidak membahayakan. Aku tidak akan pernah membiarkannya keluar. Hei, nak, aku suka melihatmu dengan cemas. Pria gemuk ini makanan juga sangat penelitian. Seorang koki, dalam suasana hati yang berbeda, bahan-bahan yang sama membuat hal-hal yang sangat berbeda. Saya pikir, demi keselamatan istri Anda, hidangan yang Anda buat harus terasa enak. Petik 2. Nian Bing terdiam. Dia menemukan bahwa pria gendut ini jauh lebih licik daripada yang dia pikirkan. Ketika dia mengatakan kata-katanya sendiri, dia tampak sangat jujur dan jujur, tidak ada yang disembunyikan sama sekali, tetapi begitu dia mencoba membiarkannya melepaskan Phoenix. Dia melakukannya, licik daripada orang lain, tidak mungkin untuk mengintimidasi diri sendiri, tetapi juga sulit untuk dipikat. Oke, aku sudah menghabiskan begitu banyak bibir bersamamu, dan perut pria gendut itu menggembung. Cepat, masak untukku, aku akan makan hidangan yang kamu kuasai. Aku mendengar itu, apa yang bisa kamu buat? Masakan surgawi, saya akan memakannya. Anda dapat yakin bahwa meskipun pria gendut ini memiliki perut yang besar, ia tidak makan banyak. Hanya membuat 20 hidangan untuk saya, itu hampir sama. Lagi pula, hidangan yang baik-baik saja tidak banyak. Petik 2. Brengsek, tidak ada banyak panggilan untuk 20, tetapi melihat perutmu, tampaknya itu benar-benar dapat diturunkan. Namun, pria gemuk, ada sesuatu yang tampaknya tidak kamu sadari. Dibutuhkan banyak bahan untuk membuat hidangan top, hanya baik bahan untuk membuat makanan enak. Saya pikir Anda belum menyiapkan begitu banyak bahan. Petik 2. Wajah lelaki gendut itu menegang, bahan. Ini, aku sedikit di sini, tetapi hanya ada 2 babi, 3 domba, dan 2 sapi. Mungkinkah ini yang kamu lakukan? Nian Bing mendengus dan berkata, apakah kamu pikir aku hanya bisa memasak barbeque? Pegunungan tandus dan pegunungan liar di sini. Apakah kamu ingin makan sayuran liar? Pria gemuk itu menggaruk kepalanya yang besar dengan rambut kecil, aku hanya membiarkanmu memasak untukku, tapi lupa ramuannya yang paling penting. Kalau begitu mari kita cari tempat. Sepertinya tidak terlalu jauh dari belakang kedutian Cheng, ketika Anda sampai di sana, Anda akan makan. Petik 2. Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bisa kembali ke ibu kota, Anda tahu, saya memenangkan kontes penyihir baru di sana, saya takut bahwa Kaisar Huatian tidak akan membiarkan saya pergi dengan mudah. Karena saya telah meninggalkan kota, saya tidak bisa kembali lagi. Jika kamu ingin makan, kamu dapat menemukan kota lain. Aku telah menyatakan sebelumnya bahwa aku tidak punya uang, dan aku akan meminta kamu untuk membayar bahan-bahannya. Gulungan sihirku yang malang. Itu semua barang-barangku, awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk bertukar uang kapan saja, tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Petik 2. Senyum di wajah lelaki gemuk itu juga menjadi pahit, uang ini memang masalah. Sepertinya aku tidak punya banyak. Nian Bing tersenyum dan berkata, bukankah kamu sangat terampil? Itu bagus. Kamu bisa menghasilkan sedikit uang dengan bertindak. Dengan keterampilanmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan cukup uang untuk makan. Kentut, pikirkan aku yang bermartabat, bagaimana aku bisa menghibur.
Nak, kamu ikut aku, tentu saja aku punya cara, aku pikir, harus ada kota yang lebih jauh dari sini, sepertinya tidak terlalu lama untuk terbang. Petik 2. Nian Bing duduk di sana dan berkata, terbang. Aku tidak bisa terbang sekarang. Tanpa kekuatan sihir, bagaimana kamu bisa membiarkanku terbang? Pria gendut itu membeku dan berkata, oke, aku akan membawamu terbang. Kamu bisa mengembalikan kekuatan sihir untuk memasak untukku nanti. Nak, aku peringatkan kamu tidak ingin bermain trik dan jatuh dari udara. Hei, kau tahu hasilnya. Nian Bing hanya merasa bahwa bunga di depannya, saat tubuhnya terangkat dari tanah, pria gendut itu hanya membubunginya di bawah ketiaknya, dan dalam sekejap mata. Semua yang ada di tanah telah menjadi hampir tidak bisa dikenali. Begitu cepat, bagaimana dia terbang. Nian Bing jelas bukan setengah dari pria gemuk bahkan jika dia terbang dalam badai salju. Hatinya penuh keraguan. Apakah ini sihir? Tidak ada gelombang sihir. Apakah itu dendam? Bisakah dendam terbang? Tampaknya melihat keraguan di hati Nian Bing, pria gendut itu terbang dengan cepat dan tergesa-gesa sambil berkata, mengapa keluhan tidak bisa terbang? Itu juga energi. Sihir apa yang bisa dilakukan secara alami dapat dicapai, tetapi cara untuk melakukannya bukanlah itu sama. Bagaimana, saya tidak terbang lambat, hahaha. Petik 2. Ada seringai tak berdaya di wajah Nian Bing, di hadapan lelaki gendut yang begitu kuat, dia benar-benar tidak punya solusi sama sekali. Sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Untungnya, lelaki gendut ini sepertinya hanya makan, dan tidak benar-benar jahat pada dirinya sendiri. Kalau tidak, aku takut aku bahkan tidak tahu cara mati. Memikirkan hal ini, dia juga untuk sementara menerima nasibnya, menutup matanya, dan dengan hati-hati merasakan misteri yang ditimbulkan oleh kiamat pria gendut itu. Untuk mengalahkan pria gemuk dewa ini, hanya upaya terus-menerus diperlukan. Petik 2. Apa? Nian Bing menghilang. Kaisar Huatian sedikit mengernyit. Pangeran Rong berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Dia tidak datang di jamuan makan malam. Ketika aku mengirim seseorang untuk mencarinya, itu sudah kosong. Yang mulia, apakah kau ingin aku mengirim seseorang untuk menangkapnya kembali? Huatian menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, Laorong, apa hubungan saudara-saudara kita, saya percaya Anda, bagaimanapun, ia adalah anggota keluarga Anda. Dan dedaunan yang jatuh akan selalu kembali ke akarnya, dan suatu hari ia akan kembali. Oh, yang ngomong-ngomong, dua lelaki kecil dari Kekaisaran Langmu tampaknya gelisah. Sekarang kita tidak boleh terlalu kasar dengan mereka, jadi tolong kirim seseorang untuk mengirim mereka pergi. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Pangeran Rong dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya telah memperhatikan tindakan mereka di sana, rahasia yang mereka pikir sedang mereka lakukan, tetapi mereka lupa ini wilayah kami, apa yang tidak kami sadari, yang mulia. Sekarang negara kita kuat dan kuat, saya pikir setelah beberapa hari, sekarang saatnya untuk bertindak. Petik 2. Huatian menghela nafas dan berkata, Laorong. Mungkin aku sudah tua, ketajaman masa mudaku sudah luntur. Aku tidak terlalu tertarik pada perang, dan aku tidak ingin membangunnya. Kekaisaran hancur karena keputusan yang salah, apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2. Pangeran Rong memandangi kakak laki-lakinya dan sedikit tersenyum, berkata, aku tentu mengerti maksudmu. Aku juga sudah memikirkannya sejak lama sebelum aku memutuskan untuk melancarkan serangan kepadamu. Pasukan rahasia kami telah dibentuk untuk waktu yang lama. Bagaimana mereka bisa mempertajam kegiatan mereka? Dari bentuk analisis, setidaknya di permukaan sekarang Kekaisaran Qilu bersatu dengan kita. Kali ini, kedua penyihir mereka sudah mati. Saya telah mengirim utusan untuk membawa hadiah untuk membayarnya. Kekaisaran Oran telah terluka parah setelah Perang Dunia terakhir. Seluruh negara ingin pulih. Ini tidak berarti 1 atau 2 hari. Kami memiliki operasi militer. Mereka tidak dapat menghindarinya, dan tentu saja mereka tidak akan datang dan mati, hanya perak. Butuh waktu lama bagi ksatria untuk kembali ke keadaan semula. Jadi, sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerang. Aku ingin secara pribadi memimpin tim ke Langmu untuk 1 putaran, tujuannya bukan untuk menghancurkan mereka, asalkan mereka seperti Kekaisaran Oran sudah cukup untuk menjara seperti itu.
dan berjuang untuk perang, sehingga kekuatan pasukan kita selalu dapat dipertahankan pada kondisi terkuatnya. Begitu waktunya matang, tidak ada yang salah dengan bertarung melawan seluruh benua. Apakah Anda tidak ingin melihat dalam hidup mereka Huarong Empire daratan akan mendominasi itu? Petik 2. Di mata Huatian, Kaisar Besar, Laorong, tampaknya sangat pasti untuk melihat bagaimana penampilanmu. Pangeran Rong sedikit tersenyum, dan berkata, kamu ada ketajaman yang telah luntur, dan itu jelas ujian nama keluarga saya. Menurut situasi saat ini di negara kita, tidak perlu membagi kekaisaran Qilu untuk sepotong sup. Tentara menjaga perbatasan timur, dan saya tidak percaya mereka berani bertindak gegabah. Meskipun kekaisaran Langmu adalah tulang yang keras, masih mudah bagi saya untuk meninggalkan beberapa bekas gigi di atasnya. Petik 2. Huatian tersenyum, masih benar bahwa Anda ingin menjaga pasukan tetap kuat, dan perang adalah pembaptisan terbaik. Namun, Anda harus mengingat kebijakan lama kami, agar tidak menimbulkan kebencian yang kuat di antara bangsa-bangsa. Anda dapat membakar, itu bisa dirampok, tetapi warga sipil tidak boleh terbunuh. Sudah waktunya pasukan rahasia kami untuk menyerang. Bagaimana Anda akan bertarung? Petik 2. Pangeran Rong melangkah maju beberapa langkah, berjalan ke Huatian dan berbisik, perang ini harus dimulai secara tiba-tiba. Tujuan saya ada dua. Pertama, dataran Langmu dari Kekaisaran Langmu datar dan subur. Berbagai sumber daya sangat kaya, jadi kali ini tugas utama kami adalah menjarah. Saya siap memimpin 300.000 pasukan, di mana 100.000 pasukan tempur, dan 200.000 sisanya diangkut dan dipasok oleh pasukan. Berapa untuk? Untuk tujuan kedua, ini bahkan lebih sederhana. Aku akan menarik resimen kavaleri elit Kekaisaran Langmu, dan kemudian menghancurkannya dalam satu gerakan cepat dengan kecepatan kilat. Dibutuhkan banyak uang untuk melatih resimen kavaleri yang kuat. Anda tahu persis berapa banyak sumber daya yang ada. Selama kita melakukan poin kedua ini, saya khawatir bahkan Kekaisaran Langmu ingin membalas. Petik 2. Huatian berkata dengan agak terkejut, 100.000 pasukan tempur. Apakah itu hilang? Di mata Pangeran Rong ada tatapan penuh percaya diri, ada banyak, sangat banyak. Meskipun pasukan ini tidak cukup untuk menduduki kota, atau untuk menghancurkan Kekaisaran Langmu, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan pasukan elit mereka. Apakah Anda masih tidak tahu seberapa kuat pasukan rahasia kita? Petik 2. Mata Huatian bersinar terang, oke, seperti katamu. Pangeran Rong mendengarkan. Pangeran Rong membungkuk dan berkata, Menteri ada di sini. Huatian Zeng berkata, saya memerintahkan Anda untuk memimpin pasukan untuk menyerang Kekaisaran Langmu. Anda bertanggung jawab penuh atas semua operasi militer, termasuk keluarga kerajaan. Ya, Yang Mulia. Pangeran Rong meluruskan pinggangnya dan memalingkan muka ke utara, berpikir dalam hatinya, Dewi Pengorbanan Es dan Salju, tunggu. Pelemahan Langmu hanyalah langkah pertama dari tindakanku. Ketika aku masih hidup, suatu hari anak buahku akan naik di tanah Kekaisaran Bulan Es dan membaca es. Anakmu akan memberiku arogansi. Kakek akan mencoba menciptakan segala macam situasi dalam 10 tahun. Aku berharap ketika aku mengkonsolidasikan daratan, kamu juga akan mengorbankan Dewi Es dan Salju. Kata. Huatian kemudian berkata, juga karena kita akan menggunakan pasukan untuk melawan Langmu, mereka yang datang saat ini tidak perlu mengirim mereka. Kecuali untuk dua kontestan itu, sisa dari mereka yang berani menyerang negara kita akan dihilangkan. Aku tidak tahu ribuan akankah penghancuran prajurit elit dan puluhan penyihir tingkat tinggi membuat lelaki tua Kekaisaran Langmu tertekan. Hehe. Petik 2. Pangeran Rong berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia, sang pangeran dapat melepaskannya, tetapi apakah gadis yang memiliki dunia bawaan meninggalkannya juga? Orang dengan dunia bawaan yang kuat seperti itu sangat mengancam masa depan kita. Petik 2. Huatian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, setelah semua, mereka di sini untuk berpartisipasi dalam kontes penyihir, kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap pegangan apapun. Biarkan mereka pergi, apakah negara besar kita masih takut dia menjadi penyihir? Ribuan itu Magic Bingyun juga akan dirilis. Laorong, kau mengerti maksudku? Petik 2. Pangeran Rong tersenyum, dimengerti, tentu saja aku mengerti. Situasi keseluruhanmu selalu lebih baik daripada milikku.
Jadi aku katakan di awal, dari 3 saudara kita, hanya kamu yang paling cocok untuk menjadi kaisar. Omong-omong, Suna tua orang itu sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku akan pergi ekspedisi, apakah kita akan meminta dia makan? Petik 2. Hua Tian kehilangan senyumnya dan berkata, kamu gelombang CDN gelombang kamu harus memikirkan berabad-abad anggur prem di rumah Lao Su lagi. Yah, aku juga ingin meminumnya dulu, kali ini atas nama memberimu hadiah, saya percaya dia tidak akan enggan. Petik 2. Titik awal, lebih banyak bab, selamat datang di titik awal untuk mendukung penulis. Kedua lelaki tua yang tidak murni saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka kembali menjadi muda. Petik 2. Apa? Nian Bing sudah pergi. Mu Jing mengerutkan kening, menatap kakaknya. Murong mengangguk dan berkata, saya telah mengirim lebih banyak orang untuk menemukannya. Pertandingan baru saja berakhir untuk waktu yang lama, saya harap dia belum meninggalkan kota. Apakah dia merasakan sesuatu, bagaimana dia bisa bertindak begitu cepat? Mu Jing sedikit mengernyit dan berkata, tidak mungkin. Tindakan kami sudah cukup rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Saudaraku, Anda harus mengirim seseorang lebih banyak untuk menemukan keberadaannya. Orang ini sangat penting. Saya tidak mengharapkannya. Dia sebenarnya memiliki pencapaian besar dalam lingkaran sihir. Meskipun dia agak sulit, dia memenangkan awan es. Dari titik ini saja, dia layak kita menghabiskan lebih banyak energi untuk berkumpul. Jika Anda dapat membuat 5 negara kontes penyihir baru juara negara itu secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Kekaisaran Langmu kita. Yang akan memiliki manfaat besar bagi reputasi kita. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.